Pabrikan asal Italia itu memang gak pernah bosan membuat saya kagum. Bisa dibilang hampir seluruh motor dan mobil asal Italia nggak cuma mengutamakan fungsi, tapi juga visual. Kalau motor Jepang mengutamakan fungsional, alias yang penting sampai dari titik A ke titik B, motor-motor asal Italia membuat perpindahan dari titik A ke titik B dengan tambahan gaya. Kenal ini, Italjet, pabrikan eksotis asal Italia yang punya bentuk paling gila, nyeleneh, dan paling beda sendiri. Kalian mungkin mikir Italjet itu cuma pabrikan kecil Italia yang hidup dari desain aneh dan motor nyentrik, padahal ceritanya jauh lebih serius nih. Karena semuanya dimulai dari Leopoldo Tartarini, yang merupakan seorang mantan pembalap era tahun 50-an yang hidupnya berubah total setelah kecelakaan besar pada tahun 59 di Bologna. Awalnya ia punya rencana membuat motor untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Ia mulai nih ketemu Ducati, pabrikan yang pernah ia bela dulu. Namun proposal ditolak karena buat apa sih bikin motor untuk keliling dunia, dan dengan Ducati pula. Penolakan itu membuat ia nekat membuat motornya sendiri. Seluruh tabungan dipakai untuk membangun perusahaan Italjet. Tapi, membuat mesin memerlukan dana yang sangat banyak, terlebih untuk perusahaan yang baru aja berdiri. So, Tartarini lantas dengan modal nekat bekerja sama dengan pabrikan MZ asal Jerman. Ia merancang sendiri sasis yang dipadukan dengan mesin 123 cc 2 tak buatan MZ. Motor ini lantas diberi nama Itale Mezzetta 125. Ia punya tenaga sekitar 9 HP. Sudah cukuplah untuk motor-motor 125 cc tahun segitu. Dan saat dijual pertama kali, lawan-lawan dari Italjet jelas pabrikan legendaris asal Italia seperti Moto Guzzi, Stornello 125, Gilera 125, dan Ducati 125 Bronco. Nah, ini adalah hal yang cukup berat ya. Tapi ada satu hal yang membuat motor buatan Italjet tetap dilirik. Nggak lain dan nggak bukan, karena ia dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dalam waktu beberapa bulan, motor ini sudah banyak di jalanan. Dan semakin laku, karena ia terkenal bandel, irit, dan nggak rewel seperti motor Italia lainnya. Wajar, karena ia kan pakai mesin buatan Jerman. Nah, di sini keunggulan Italjet kala itu. Dengan cepat, nama Italjet semakin dikenal, perusahaan pun semakin besar. Pada tahun 1965, Italjet memperkenalkan Mustang, sebuah motor sport bermesin 50 cc 2 tak dengan 3 pilihan tipe, yakni Veloce untuk tipe sport yang cocok untuk harian, Trial bagi yang suka off-road, dan SS buat yang suka kecepatan karena bentuknya yang paling sporty. Nah, sebetulnya motor ini untuk siapa sih? Kayak ngapain gitu, bikin motor dengan kapasitas 50 cc? Jadi, gini. Kala itu remaja Italia yang berumur di atas 14 tahun sudah boleh nih pakai motor dengan mesin 50 cc. Nah, pilihannya kala itu, kalau nggak moped biasa yang nggak keren ya Ducati 50 Sport yang harganya mahal. So, Mustang dibuat dengan gaya sporty namun dengan harga yang jelas jauh lebih murah ketimbang Ducati. Dan wajar kalau Italjet Mustang itu laris manis. Para pemuda Italia yang sebagian besar punya mimpi menjadi pembalap atau mengidolakan pembalap bisa merasakan sensasi menggeber motor yang meski cuma 50 cc doang, tapi sensasi jambakan mesin buatan Minarelli itu kerasa banget sob, terutama yang versi SS karena bentuknya cafe racer dengan stang jepit dan posisi berkantara yang paling sporty. Selain itu, mesin buatan Minarelli ini punya potensi modifikasi yang gede. Standarnya mesin ini punya tenaga sekitar 6 HP sob, tapi dengan ganti knalpot dan karburator doang bisa naik sampai 8 HP. Motor ini lantas jadi salah satu moped paling populer di Italia tahun 60-an. Di penghujung tahun 60-an, Italjet sekali lagi melihat celah yang belum ada satupun pabrikan yang bermain di kelas tersebut. Ketika orang-orang malas berjalan dari parkiran mobil ke kantor yang mungkin jaraknya lumayan jauh, atau orang-orang yang butuh kendaraan ringkas yang enak dibuat meliuk di kemacetan. Akhirnya, Italjet KitKat diperkenalkan. KitKat adalah motor lipat berkapasitas 50 cc yang mesinnya masih dari Minarelli.
Ia berukuran sangat mini, bahkan bisa dilipat dan dimasukkan ke bagasi mobil. Dan kalau kalian ngeh, desain motor ini itu mengingatkan saya ke Honda Motocompo, yang ternyata Motocompo ngambil idenya dari KitKat ini, karena Honda baru akan keluar pada tahun 80-an. Di era yang sama, Italjet menjual Buccaneer 125, sebuah motor balap yang dilegalkan untuk jalan raya. Kenapa seperti itu? Karena motor ini berhasil menjadi juara 3 tahun berturut-turut dalam ajang balap motor Italian Junior Championship di tahun 1973 sampai tahun 1975. Meskipun sama-sama 125 cc, jika dibandingkan dengan lawan-lawannya di Italia, Buccaneer 125 punya satu keunggulan, yakni mesinnya 125 cc 2 tak sudah inline 2 silinder dengan tenaga hingga 15 HP. Mesin yang dipakai diimpor langsung dari Jepang. Kali ini Italjet bekerja sama dengan Yamaha. So, mesin ini identik dengan Yamaha RD125 yang digabungkan dengan sasis ringkas khas Italia dengan tambahan sistem rem cakram yang kala itu tergolong canggih. Jadi, walaupun Italjet Buccaneer 125 diadu dengan Yamaha RD125, tampaknya Italjet masih lebih superior di lintasan. Di akhir tahun 1970-an, Italjet sempat kehilangan arah setelah kerjasama dengan Yamaha berakhir. Mereka bertahan lewat motor seperti Pack Away dan Pack 2 yang konsepnya sama dengan KitKat, namun memakai mesin matic dari Piaggio Ciao 49cc 2 tak dengan tenaga sekitar 2 HP. Saingannya jelas Piaggio Ciao, namun Pack 2 unggul di konsep portable dan desain yang unik. Tapi karena motor ini murah, so perusahaan nggak bisa mendapatkan margin keuntungan yang besar. Di awal tahun 80-an, Italjet udah capek nih jadi pabrikan yang cuma menjual skuter biasa aja. So, Tartarini berusaha keluar dari zona nyamannya. Dan pada tahun 82, diperkenalkan itu Italjet Roadmaster 350, sebuah motor roadster dengan gaya touring yang kental. Untuk urusan dapur pacu, ia menggunakan mesin DWC Parallel Twin 350cc dari Ducati, yang cuma sayangnya mesin ini sebenarnya adalah turunan dari proyek Ducati 350 GTV yang kurang sukses di pasaran. Kan logikanya, motor Ducatinya sendiri kurang laku ya, ini malah mesinnya dipakai. Hal ini membuat populasi Roadmaster 350 sangat langka saat ini, karena kan penjualannya nggak mampu menandingi dominasi motor-motor Jepang seperti Honda CB Series atau Yamaha XS Series. Nah, nasib yang sama harus dialami oleh Italjet Scott 350, sebuah motor trail bermesin 350cc yang nggak begitu populer karena memakai mesin 4 tak. Kala itu, mayoritas trail bermesin 2 tak. So, tenaga 4 tak nggak bisa tuh ngimbangin buasnya tenaga motor 2 tak. Dan Scott 350 adalah salah satu dari beberapa kegagalan motor Italjet di pasaran. Sehingga pada tahun 80-an, Italjet benar-benar mengalami masa sulit. Skala produksi mengecil, dan sambil memikirkan masa depan Italjet kala itu akan mengarah kemana. Banyak orang nih mikir, ini adalah akhir dari Italjet. Padahal Italjet sedang bersiap untuk mengganti strategi. Setelah menganggap jualan skuter itu lebih banyak peminat, pada tahun 1990, Italjet memperkenalkan Reporter. Dan 2 tahun kemudian, Italjet menjual Pista 50. Sama-sama 50cc, tapi dengan penampilan yang lebih membulat. Karena aturan di Eropa, motor 50cc itu nggak perlu pakai SIM. So, motor skuter Italjet banyak dibeli oleh remaja yang memang butuh motor untuk mobilitas sehari-hari. Harganya juga murah. Motornya bandel dan nggak rewel. Dan semenjak saat itu, Italjet mulai sering nih terlihat di jalanan. Nah, karena sudah ada duit nih, Italjet mulai gatel nih buat bikin motor yang nggak biasa, khas Italia lah. Dan di pertengahan tahun 90-an, Formula 50 diperkenalkan. Era ini skuter 50 sedang naik daun, dan Italjet pengen juga nih naikin level skuternya, biar punya harga jual yang lebih mahal, karena produknya bergengsi alias bukan motor biasa. Tapi yang perlu di-highlight adalah, tampang motor ini tuh sangat sporty. Lekukan bodi yang terlihat aerodinamis dan punya desain yang lebih agresif. Tapi yang paling unik adalah suspensi depannya. Kalau kalian lihat bagian depan, ia pakai suspensi single side atau leading arm front suspension. Ini sistem suspensi
yang cara kerjanya sangat berbeda dengan teleskoptik, yang naik turun. Suspensi leading arm, cara kerjanya mirip seperti swing arm bagian belakang. Dan suspensi ini, biaya produksinya lebih mahal ketimbang suspensi biasa. Terus kenapa nih Formula 50 pakai suspensi ini? Selain katanya suspensi ini punya kenyamanan yang jauh lebih baik, Italjet pengen membuat identitas baru sebagai pabrikan yang nggak biasa. Nah, mereka mulainya pelan-pelan nih. Dimulai dari suspensi depan dulu. Karena kala itu, nggak ada skuter merek lain yang seperti ini. Dan benar aja, pada tahun 1998, Italjet memperkenalkan dragster generasi pertama. Sekarang Italjet sudah mulai berani, semakin ekstrim, dan semakin terbuka. Nah, kenapa terbuka? Lihat aja desain motor ini. Selain sangat nyentrik, itu sasisnya sengaja diliatin. Dan rangkanya sendiri, konon terbuat dari space frame atau rangka trellis baja krum molybdenum yang dipadukan dengan aluminium diecast, ringan dan juga kuat. Karena minim plastik, di area permesinan pun terekspos. Motor ini tetap memakai sistem suspensi depan aneh yang sekarang dinamai ISS atau Independent Steering System, dengan center hub sebagai penggerak steeringnya. Konon sistem ini terinspirasi dari Yamaha GTS 1000. Italjet Dragster 50 pakai mesin 2 tak 50cc dari Minarelli, tenaganya 5 HP, top speednya cuma 45 km/jam. Terus yang versi 125 dan 180cc itu pakai mesin dari Piaggio 2 tak. Tenaganya 15 HP dengan top speed di kisaran 105 km/jam untuk 125cc dan hingga 20 HP dengan top speed sampai 122 km/jam untuk yang 180cc. Menurut data, Dragster generasi awal memiliki penjualan yang sangat fantastis, yakni lebih dari 70.000 unit di seluruh dunia. Angka ini tentu biasa aja jika kalian bandingkan dengan skuter konvensional. Tapi karena kelas motor ini benar-benar segmented, angka ini tentu saja sangat luar biasa. Apalagi, harga dragster tergolong mahal jika dibandingkan dengan skuter di kapasitas mesin yang sama. Ia tuh nggak jualan kecepatan dan kepraktisan, tapi jual gengsi dengan penampilan yang berbeda. Tapi sayangnya karena regulasi emisi, produksi dragster nggak bisa dilanjutkan lagi kala itu. Dan ironisnya, Italjet mengalami kebangkrutan pada tahun 2004. Nggak ada lagi nih berita apapun tentang Italjet hingga tahun 2015, yakni berita tentang sang pendiri Leopoldo Tartarini yang dikabarkan meninggal dunia. Semua orang lantas mengira ini tuh benar-benar akhir dari Italjet. Tapi 3 tahun setelahnya, yakni pada tahun 2018, di ajang EICMA Motor Show, Italjet muncul kembali. Dragster 125 dan 200 menarik perhatian pengunjung dengan penampilan yang semakin radikal. Ini bukan lagi skuter yang sasis dan mesinnya kelihatan, tapi ini adalah skuter dengan fitur ada tambahan cover bodinya. Karena memang, kalau dilihat di video ini, kita nggak pernah membayangkan motor BTK itu bisa dibikin seperti ini. Sasis tubularnya kekar, terus ada lekukan-lekukan logam yang futuristik. Ditambah banyak aksen karbon yang beneran dari karbon nih, bukan stiker doang. Terus plastiknya cuma di bagian depan aja. Kayaknya biar gampang ngebentuknya. Saya kalau punya motor gini bakal nggak pernah dipakai deh kayaknya. Takut gasruk kena polusi tidur, takut kena debu, takut kehujanan, bahkan takut diserempet emak-emak yang sen kiri tapi beloknya kanan. Selain itu, ini motor nggak praktis. Untuk kita yang suka satu motor untuk semua, motor ini tuh nggak bisa bawa barang, apalagi buat beli galon. Tapi ya karena memang motor ini dibuat untuk gaya dan pamer aja, saya yakin yang punya motor ini di Indonesia nggak bakal nih dibuat untuk harian. Dragster 125 dan 200 lantas mulai dijual pada tahun 2020. Meskipun saat di pameran motor ini mendapatkan banyak sekali perhatian, namun di pasar, penjualannya terbilang kecil. Karena sih memang produksinya terbatas. Tapi setiap produksi motor ini selalu habis terjual. Kesan limited edition membuat orang berlomba-lomba untuk beli. Italjet kemudian merespon dengan menjual varian 300cc pada tahun 2023. Secara bentuk sih sama aja ya, dengan yang 125 dan 200cc. Paling bedanya, di perpaduan warna yang terlihat semakin premium. Ban pun sama-sama, pakai diameter 12 inci di bagian depan dengan ukuran 120/70, dan diameter 13 inci di bagian belakang dengan ukuran ban 140/60. Mesinnya sendiri punya kapasitas 278cc 1 silinder
dengan tenaga hingga 24 HP, dengan top speed di kisaran 140 km per jam. Tapi, kalau mau lebih kencang lagi, di awal tahun 2026, pada ajang IMS, Italjet resmi memperkenalkan Dragster 459 Twin dan Dragster 700 Twin. Ya bisa dibilang dari semua Dragster, kedua motor ini punya performa dan penampilan yang paling brutal. Dragster 459 punya tenaga hingga 47 HP. Terus, transmisinya tuh nggak full otomatis. Jadi ini bukan motor yang pakai CVT seperti skuter kebanyakan, melainkan motor manual yang memakai sistem elektronik agar bisa membuat perpindahan giginya menggunakan pedal shifter. Ini tuh mirip seperti sistemnya AMT di KJ Motor nggak sih? Kemarin, di IMS, motor ini dijual dengan harga 395 jutaan. Lumayan mahal ya untuk ukuran motor 500cc. Tapi memang motor seperti ini punya kelasnya tersendiri. Namun jika kalian anggap skuter ini aneh, bayangkan versi 700cc-nya lebih aneh lagi. Kalau yang 459 itu semi-otomatis, nah di versi Dragster 700 malah pakai mesin manual 6 percepatan dengan tenaga sampai 69 HP. Dan dijual dengan harga 495 jutaan. Wih, pastinya bukan untuk kaum menang-mending. Motor ini jelas pakai part-part kelas atas. Tapi kan yang unik menurut saya, meskipun pakai transmisi manual, dari pihak Italjet sendiri pun tetap bilang ini adalah skuter. Menurut mereka, bentuk motor yang masih skuter inilah kenapa ia masih disebut skuter, meski pakai mesin manual. Terus di bagian suspensi depannya sekarang malah pakai upside down konvensional. Karena motor ini bobotnya di atas 180 kg. Ia bisa digeber hingga kecepatan hampir 200 km per jam untuk versi 700cc. Motor kencang dengan bentuk skuter kurang aman kalau pakai suspensi depan khas Italjet dengan steering hub. Makanya, motor ini pakai upside down seperti motor sport biasa. Kemarin kalau ada yang sempat ke IMS dan langsung lihat motor ini, komen deh di kolom komentar. Menurut kalian motor ini gimana? Dari Italia Mezzetta sampai Dragster, Italjet selalu memiliki jalan sulit, mungkin justru itu nih yang membuat ia masih bertahan sampai sekarang. Well, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.